Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dalam permasalahan antara masyarakat dengan Satgas COVID-19 terkait enggaknya masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ya, perkenalkan, nama saya Umi Roma Ainia, NIM 57 sebagai narator. Dan juga rekan saya bernama Burhan, NIM 37 sebagai Satgas COVID-19 2. Yang kedua, Vera Nurdayanti, NIM 11 sebagai masyarakat 1. Yang ketiga, Zumrotul Umamah, NIM 40 sebagai masyarakat 2. Dan yang keempat, Nabila Aziza Undrio, NIM 55 sebagai Satgas COVID-19 1. Pemerintah telah menetapkan beberapa jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 2020, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan 7 vaksin yang akan digunakan di Indonesia. 7 vaksin tersebut diantaranya vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Prevacin, Sinovac, dan Pfizer. Keputusan ini juga tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pada hari yang berkah ini, masyarakat akan menyampaikan aspirasinya terkait keresahan anjuran vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Langsung saja kepada Ketua Satgas COVID-19 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada perwakilan masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan aspirasi terkait keresahan yang selama ini tersimpan dan memberikan pendapatnya atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kami, perwakilan dari pemerintah, akan siap mendengar keluhan dari masyarakat. Kepada Saudari Vera, selaku perwakilan dari masyarakat, dipersilahkan. Terima kasih juga kepada pihak pemerintah yang telah mengizinkan kami menyampaikan aspirasi terkait berlakunya vaksin COVID-19 ini. Baik, pada tanggal 13 Desember 2020, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan 7 vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Saya sebagai wakil rakyat ingin memastikan bahwa vaksin ini benar-benar aman untuk masyarakat Indonesia demi kenyamanan bersama. Menurut saya, pemerintah juga harus jujur dan transparan seperti apa vaksin tersebut, bagaimana prosesnya, dan apa efek sampingnya. Mohon dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, berdasarkan laporan dari industri vaksin COVID-19 dari Cina, menyatakan bahwa tidak ada efek antibody dependent enhancement untuk menghindari jebakan antibody dari vaksin karena bisa jadi virus akan lebih ganas dari infeksinya. Bisa lebih parah apabila tidak jadi AD. Penelitian vaksin ini sudah mulai di Wuhan pada fase 1 dan fase 2 karena penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan pada 10 bulan yang lalu. Virus COVID-19 ini juga masih diuji coba melalui intravena dan tidak terjadi perubahan apapun. Dan juga dalam kaidah umum bahwa suatu penyakit atau wabah disebabkan oleh virus, biasanya intervensinya adalah dengan vaksin. Itu teori dasar. Tetapi ada hal yang perlu dicermati bahwa pertama, pandemi COVID-19 ini belum ada literaturnya. Vaksin yang sudah dibuat, 50% bisa berhasil dan 50% juga bisa gagal. Kedua, virus yang sejenis SARS dalam 12 tahun terakhir sampai sekarang masih belum berhasil untuk ditemukan vaksinnya. Lalu bagaimana kalau sampai masyarakat mendapatkan vaksin yang gagal? Apakah pemerintah bisa memberikan jaminan kepada kita? Jadi, pada kick-off pertama, vaksinasi diberikan kepada 25 tenaga kesehatan dan akan dilakukan secara bertahap. Bagi seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan di RSCM, Kemenkes berharap dengan diprioritaskannya tenaga kesehatan sebagai penerima vaksin diharapkan dapat memberikan perlindungan
dan keamanan saat mereka bertugas, serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat agar tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, sudah dilakukan uji klinis, dan sudah dilakukan kegiatan real vaksinasinya, sehingga masyarakat semakin percaya bahwa program vaksinasi ini sebenarnya baik untuk dilakukan secara luas. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang akhirnya nanti terjadi efek samping terkait vaksinasi COVID-19 yang harusnya efek samping dari vaksin ini masyarakat menjadi sehat, melainkan dengan adanya vaksin tersebut bisa jadi masyarakat terjatuh sakit. Apa yang masyarakat dapatkan dengan jaminan yang sudah pemerintah berikan? Baik, tentunya pemerintah akan menanggung semua biaya perawatan apabila terjadi efek samping terkait vaksinasi COVID, seperti tertera dalam pasal 15A Perpres nomor 14 tahun 2021. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ada dua, yaitu yang pertama untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional. Sedangkan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang non-aktif, selain peserta program jaminan kesehatan nasional, nantinya akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Namun bagaimana jika banyak daerah yang mengkampanyekan anti vaksin, sehingga tidak adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat regulasi agar bisa memaksa atau berkontribusi terkait penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini? Tentunya pemerintah akan terus dan tetap mengupayakan dengan melalui pendekatan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada kelompok anti-vaksin, dalam menginformasikan mengenai pentingnya imunisasi pada vaksin COVID-19. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya sebagai wakil dari masyarakat merasa puas atas penjelasan yang diberikan. Semoga dalam pemberian vaksin kepada masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Terima kasih juga atas perhatiannya, sudah mempercayai kami untuk mensosialisasikan mengenai pemberian vaksin kepada masyarakat, dan kami juga tentunya akan berusaha yang terbaik dan untuk mengurangi resiko yang ada. Baik, sudah saya simpulkan, dari proses negosiasi dan diskusi ini adalah masih adanya rasa keraguan dari masyarakat akan penggunaan vaksin yang masih kurang optimal, sehingga masih menimbulkan efek samping yang serius. Proses negosiasi ini termasuk dalam negosiasi BATNA, di mana peran pemerintah dalam memberikan alternatif atau kemudahan terhadap pemberian vaksin harus tetap terlaksana. Setidaknya, vaksin dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan dengan cepat melawan virus bakteri atau penyebab infeksi. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya pemberian vaksin COVID-19 adalah dengan menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, kemungkinan dengan pemberian vaksin ini dapat memperkecil terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.